Ya, kita mulai lagi. Ya, tadi sudah sampai ke penggunaan keselamatan ya. Saya balik lagi aja dulu. Ya, kita kembali lagi dulu. Sebelum masuk ke lebih detail, saya ingin menjelaskan atau ingin menggambarkan bagaimana lingkup dari analisis masalah itu. Saya dari slide saja, kita lihat di sini analisis masalah yang pertama adalah pengguna spesifik. Ya, ada kelompok pengguna spesifik yang slide-nya berwarna hitam. Ya, pertama itu, kedua coba kita lihat eh, yang kedua adalah kita berbicara masa tapak, jadi kelompok besarnya itu ya. Kita kembali lagi ke eh, apa namanya semacam unit analisisnya gitu ya, dari faktor eksternal faktor eksternal dari aspek fungsi bangunan. Tadi di set awal kan sudah saya katakan bahwa ada dua kelompok, kelompok yang akan dikonflikkan, ada yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah kelompok tentang fungsi bangunan, dan kemudian yang kedua adalah kelompok tentang unit analisisnya atau di luar dari fungsi bangunan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah pengguna spesifiknya. Apa yang dimaksud dengan pengguna spesifik? Oh, sorry, saya lebih akan melihat semua dulu ya. Pertama tadi pengguna spesifik, yang kedua kita berbicara mastapa, ya, yang saya beri warna hitam gitu ya. Yang ketiga kita berbicara masalah lingkungan fisik wilayah, kawasan, dan lingkungan sekitar tapa. Kembali lagi yang dimaksud dengan lingkungan wilayah itu adalah lingkungan yang makro. Nanti ada istilah nanti dalam mikro, meso, dan makro. Ya, fisik wilayah itu berbicara masalah fisik buatan dan fisik alami. Sebetulnya hal itu sudah saya jelaskan di analisis potensi dan kendala. Ya, sudah saya jelaskan dulu di situ. Apa lingkup dari analisis buatan dan alami. Ya, nanti terlihat buatan itu apa saja, nanti di dalamnya juga sudah saya uraikan gitu ya. Saya sudah uraikan yang fisik itu, alami dan buatan. Ya, nanti sudah saya jelaskan di dalam kelompok analisis masalah yang judulnya itu lingkungan fisik, wilayah, dan kawasan. Nanti ini akan dibahas. Ya, kemudian ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita bicara tentang lingkungan masyarakat. Ya. Kembali lagi nanti pada awal slide itu saya jelaskan semua. Ya. Di bab-babnya sama semua. Di bab 2 gambaran umum, kemudian bab 3 bab 41 tentang potensi dan kendala itu ya bicaranya lingkupnya ini saja, nggak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambahkan dan dikurangi. Kalau Anda amati tadi tentang gambaran umum, kemudian bab 4 penelurusan masalah, kemudian 41 tentang analisis potensi dan kendala, kemudian bab 42 tentang analisis masalah, itu ya lingkupnya itu terus. Ya, tidak ada yang berubah. Selalu seperti itu. Ya, meskipun ini banyak 350 set, tapi tidak akan berubah dari persoalan-persoalan itu gitu ya. Nah, ini lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu kita bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu. Nah, kita kembali ke awal lagi ya tentang pengguna spesifik. Saya uraikan di sini supaya Anda bisa memahami gitu ya. Tidak langsung masuk slide per slide, tapi saya ingin kelompokkan. Ya, kita mulai lagi ke pengguna spesifik yang awal.
Nah, di dalam pengguna spesifik saya bagikan lagi hubungan antara pengguna spesifik dengan kenyamanan. Oke. Ya, pengguna spesifik dengan kenyamanan. Gitu ya. Ulangi lagi bahwa tadi ingat ya, pertama adalah kenyamanan. Kalau kita kembali ke atas lagi ya, saya uraikan lagi di atas. Ya, kenyamanan, ya. Jadi gabungan dari pengguna spesifik dengan kenyamanan. Ini ya. Kemudian kelompok kedua besar adalah tentang keselamatan. Selalu seperti itu. Ya, pembagiannya kenyamanan, keselamatan. Yang ketiga adalah tentang kesehatan. Ya, kalau kita kembali ke slide yang di atas, dikelompokkannya selalu seperti itu. Ya, coba diingat-ingat. Kemudian kemudahan. Ya, tadi sudah 4 ya. Ini keempat. Kemudian kita berbicara dimensi ruang. Ya, pengaruh nggak dimensi ruang? Nanti kita amati. Kualitas ruang, lalu pengguna terus ya. Bentuk arsitektur. Ya, jadi 5 terus itu berputar aja di situ gitu ya. Ya, skema analisis selalu berulang-ulang seperti ini sudah saya ungkapkan pada slide berikutnya. Slide sebelumnya. Oke. Ya. Sambil ulang-ulang sambil saya perbaiki ya, tambah kurangnya ya. Kenapa saya mengatakan pengguna spesifik? Karena Anda tidak perlu harus menjelaskan semua pengguna. Kan Anda tahu bahwa di dalam sebuah fungsi bangunan ada penggunanya. Cari yang spesifik. Misalnya rumah sakit, ya pasien. Pasien itu ada pasien yang dari berpenyakit menular, kemudian ada pasien ibu dan anak, ada pasien yang terkena kecelakaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi spesifik di situ. Ya, tidak perlu Anda menjelaskan office boy, kemudian menjelaskan karyawan dan sebagainya, tidak perlu menjelaskan hal ini. Ya. Malah kalau terlalu banyak nanti, gitu kan. Ini juga dilihat secara umum saja. Ya, jadi umum itu tidak seluruh dirinci, misalnya pengguna spesifik dokter, dianalisis, nggak perlu sampai sedetail itu. Nanti slide-nya bisa sampai ribuan ya. Ya seperti itu sih, melihat secara umum saja. Yang penting sudah spesifik ya. Nah, ini ya, ini ada pengguna spesifik dan kenyamanan. Ya, tentang kenyamanan baru diuraikan lagi pengguna spesifik. Jadi pengguna spesifiknya di sini, kemudian aspek kenyamanannya ada di sini. Diuraikan lagi kan, tadi sudah diuraikan ya, kenyamanannya seperti apa. Ya. Tentang kenyamanan. Kemudian diuraikan tentang keselamatan. Ya, diuraikan lagi, lihat keselamatan itu apa saja. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap keselamatan itu yang pertama, bencana alam, kemudian kepanikan kerusuhan, bisa saja di dalam sebuah bangunan itu terjadi kepanikan. Seperti stadion, ya, itu sering terjadi kepanikan dan kerusuhan. Kemudian kebakaran atau ledakan, gangguan kejahatan ya bisa. Ya, bagaimana keselamatan. Keracunan, ya, racun, bisa terjadi kebakaran, kemudian ada bahan-bahan yang terbakar itu bisa mengakibatkan
kemudian terpleset jatuh, ya, itu butuh keselamatan. Misalnya pada tertentu lantai itu terlalu licin dan sebagainya, atau pengaman, ya, akibat dari ketinggian dua lantai, tiga lantai itu ada pengamannya. Kemudian penglihatan itu pengawasan, ya, pengawasan, aspek terhadap pengawasan itu bagaimana. Jadi pengaruh pada tata ruang. Jadi tata ruang itu nanti juga berpengaruh terhadap keselamatan kalau rumah sakit pasiennya, atau berpengaruh terhadap keselamatan pengawasan terhadap aspek-aspek tindakan kejahatan. Misalnya pengawasan. Ya, jadi gangguan kejahatan sama ini kan berpengaruh pada tata ruangnya juga. Sistem pengawasan itu juga berpengaruh terhadap tata ruang dan kemudian terhadap bukaan dan sebagainya. Dan nanti dicermati satu persatu ya. Kemudian ditinjau lagi kan tadi dari aspek keselamatan itu aspek sosialnya pengguna seperti apa, aspek budaya penggunanya seperti apa, kemudian aspek ekonomi dari penggunanya seperti apa. Kalau kita masuk di sini tidak ada hubungan antara bencana alam, ya ekonomi pengguna ini kan, penggunanya tidak ada hubungan antara bencana alam, ledakan dan sebagainya. Jadi kosong. Kalau kosong Anda tidak perlu harus menuliskan masalah, jadi jangan dipaksa gitu kan. Kalau tidak ada hubungannya, jangan dipaksa dituliskan. Tidak harus semuanya ditulis, tidak. Ya yang ada hubungannya aja. Kan kalau aspek ekonomi pengguna, sekaya apapun, semiskin apapun, kalau terjadi bencana kan sama semua akibatnya. Ya, gitu. Ya. Kemudian perilaku, ya, baru kalau misalnya bencana alam, itu hambatan yang terjadi pada evaluasi, ya, dari bencana, ya, kebakaran dan sebagainya. Gempa ya, bencana itu gempa. Gimana perilaku orang pasien kalau lari, kalau dia memang terkena stroke, terkena kecelakaan, dan sebagainya, bagaimana cara melarikan pasien itu kalau ada kebakaran. Ya. Jadi kebakaran itu kalau di dalam rumah sakit, itu melihatnya juga pasiennya, bukan hanya pengunjungnya. Beda dengan hotel, beda dengan mall. Ya, sistem-sistem evakuasinya. Karena karakteristik pengguna. Ya, saya melihat perilakunya orang yang kena yang cacat, misalnya kecelakaan, itu gimana? Berarti kan dengan tempat tidurnya. Itu bagaimana kalau ada tempat tidur dia lari pada lantai dari lantai 7? Artinya di sini apakah dia bisa melewati tangga darurat untuk orang yang seperti itu, yang tidak bisa jalan lah istilahnya. Ataukah memang harus pakai kursi roda? Kalau kursi roda, bagaimana dia turun tangga? Pada saat ini keselamatan dari persoalan bencana di lantai 7 dan sebagainya, atau kebakaran, itu pasti lewatnya tangga darurat yang di tangga. Berarti ada persoalan tangga dengan orang-orang yang pasien yang memang harus pakai krek, ya, atau pakai sepatu, pakai kursi roda, atau malah orang yang pakai tempat tidur, karena dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa berdiri, harus rebahan terus. Coba bayangin persoalan-persoalan itu. Jadi bayangin aja betapa kita merencanakan itu harus melihat karakteristik dari pengguna atau perilaku seorang pasien. Mengapa saya memilih rumah sakit? Karena yaitu kompleksitasnya, ya kan? Kompleksitasnya. Nah, apakah yang dibangun oleh sistem sirkulasinya kalau 7 lantai, 10 lantai? Pasti akan dibangun sistem sirkulasi. Tapi kalau misalnya kebakaran, ya, kalau kebakaran kan tidak boleh menggunakan lift, harus tangga. Itu gimana? Berarti nanti terkait dengan persoalan tata ruang. Ya, tata ruang jadi zonasi di sini. Zonasi bagi pasien-pasien yang memang secara perilaku itu tidak bisa secara mandiri menggunakan kaki, ya, menggunakan kaki berarti dia zonasinya di lantai dasar atau lantai 2 supaya